Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Pemirsa Khazanah, Lembah Al-Ahqaf di kawasan Hadramaut, Yaman ini menyimpan misteri yang membuat bulu kuduk berdiri. Di kawasan ini terdapat lembah yang disebut dengan Lembah Barhud dan sebuah sumur yang disebut-sebut sebagai tempat keberadaan arwah orang-orang kafir dan para calon penghuni neraka dari seluruh penduduk dunia. Ketika orang-orang kafir dicabut nyawanya, malaikat membawa arwahnya menuju langit. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk melemparkan arwah itu. Di sumur Barhud inilah arwah-arwah ini ditempatkan hingga kiamat tiba. Informasi ini memang terdengar janggal karena urusan orang-orang yang telah meninggal dunia termasuk perkara gaib, urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terkesan seperti cerita mitos dan legenda. Tapi banyak orang memperbincangkan dan meyakininya. Bukan hanya orang-orang awam, bahkan para ulama pun memperbincangkan dan membahas sumur Barhud ini. Memang ada hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik air yang terdapat di muka bumi adalah air Zam-Zam, karena air tersebut seperti makanan yang bisa mengenyangkan, dan air tersebut bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Dan seburuk-buruknya air yang terdapat di muka bumi ini adalah air yang berada di sumur Lembah Barhud. Letak sumur ini di wilayah Hadramaut seperti kaki belalang. Setiap pagi air di sumur itu naik ke atas, dan setiap sore di sumur itu airnya kering karena airnya turun lagi ke dasar sumur. Hadis riwayat Tabrani. Dalam athar sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjelaskan, ruh kaum beriman ditempatkan ke Jabiyah dan ruh kaum kafir ditempatkan ke bukit Hadramaut yang disebut Barhud. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga mengatakan, sebaik-baik bukit manusia adalah bukit di Makkah, dan seburuk-buruk bukit manusia adalah bukit Al-Ahqaf, yaitu bukit di Hadramaut yang disebut dengan Barhud. Di dalamnya terdapat ruh kaum kafir. Abdullah bin Umar juga mengatakan, sesungguhnya ruh kaum kafir dikumpulkan di Barhud, sebuah lembah di Hadramaut, dan ruh mukmin di Jabiyah. Telaga Barhud ada di Yaman dan Jabiyah ada di Syam. Para ulama dahulu mensifati sumur ini kedalamannya tak terukur. Tidak ada yang sanggup menuruni sampai ke dasarnya. Mungkin yang dimaksud orang tak sanggup menuruni hingga ke dasarnya adalah tidak ada yang mampu menuruninya tanpa bantuan peralatan canggih, karena dahulu belum ada peralatan itu. Tak ada yang bisa memastikan apakah yang disebut dengan Barhud oleh para sahabat itu Barhud yang di wilayah ini atau ada yang lain dan tidak diketahui. Tak ada penjelasan para ulama. Namun begitu, banyak orang meyakini inilah tempatnya sumur Barhud di Hadramaut, Yaman. Terkait dengan perkataan para sahabat Nabi itu ada cerita yang dikisahkan ulama terdahulu, entah benar atau ini hanya sekedar mitos. Dulu ada seorang laki-laki dari sekitar tempat ini yang mencium bau busuk. Kemudian ia mendengar kabar kematian pembesar-pembesar kafir. Lalu ia menyadari bahwa bau busuk itu tercium dari sumur Barhud. Itulah mengapa sumur ini banyak membuat penasaran banyak orang, termasuk orang-orang Eropa. Ada cerita yang menyebutkan bahwa beberapa ekspedisi Eropa untuk mengungkap rahasia sumur Barhud pernah dilakukan. Akan tetapi orang yang turun ke sumur ini tak kembali lagi. Ada cerita lain dari ulama yang membuat sumur Barhud ini semakin membuat banyak orang merasa takut dengan tempat ini. Namun cerita ini pun tak bisa dipastikan kebenarannya. Ada seorang laki-laki yang kaya menunaikan ibadah haji ke Baitullah Makkah Al-Mukarramah. Sesampainya di Makkah ia menitipkan uangnya sebanyak 1000 dinar kepada seseorang yang terkenal dan dapat dipercaya serta soleh. Setelah menyelesaikan wukuf di Arafah, ia kembali ke Makkah. Namun orang yang dititip uang itu telah meninggal dunia. Laki-laki ini pun menanyakan perihal uangnya kepada keluarganya, tapi tidak seorang pun dari anggota keluarganya yang mengetahui tentang uang titipan itu. Orang itu pun mengadukan masalahnya kepada para ulama Makkah.
Mendengar cerita laki-laki itu, para ulama Mekah menjawab, jika separuh malam telah berlalu, mendekatlah ke sumur Zam-Zam, lihatlah dan panggil namanya. Jika ia termasuk penghuni surga, niscaya ia akan menjawab panggilanmu pada kali pertama. Maka ia pun mengikuti nasihat itu, lalu mendatangi sumur Zam-Zam. Kemudian memanggil nama orang yang dititipi uang, namun tidak ada jawaban. Karenanya ia kembali kepada para ulama Mekah dan menceritakan bahwa ia tidak mendengar apapun saat memanggil nama orang yang dititipi uang itu di sumur Zam-Zam. Mendengar cerita itu, para ulama Mekah spontan mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami khawatir jangan-jangan temanmu itu termasuk penghuni neraka. Kalau begitu pergilah ke tanah Yaman. Di sana ada sebuah sumur yang diberi nama Sumur Barhud. Katanya sumur itu berada di tepi Jahannam. Lihatlah di waktu malam dan panggillah temanmu. Jika ia termasuk penghuni neraka, niscaya ia akan menjawab panggilanmu. Maka orang itu pun berangkat ke Yaman dan bertanya tentang sumur itu. Seseorang menunjukkannya dan ia pun mendatanginya di malam hari. Ia melihat kedalamannya dan berseru, Hai Fulan! Ternyata ada jawaban. Ia bertanya, di mana uang emasku? Dari dalam sumur itu ada yang menjawab, aku tanam di bagian ini dalam rumahku. Aku memang belum memberitahukan kepada anakku. Galilah, pasti kamu mendapatkannya. Orang itu kembali bertanya, apa yang menyebabkanmu berada di sini? Padahal menurut prasangka kami, kamu adalah seorang yang baik. Dari dalam sumur terdengar jawaban lagi, aku mempunyai seorang saudara perempuan yang fakir. Aku menjauhinya dan tidak menaruh belas kasihan kepadanya. Maka Allah menghukumku dan merendahkan kedudukanku seperti ini. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Tidak akan masuk surga orang yang memutus ikatan rahim. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan At-Tirmizi. Dari sinilah cerita-cerita tentang sumur Barhud ini terus menjadi perbincangan dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi. Hingga kini tak ada seorang pun yang bisa mengungkap misteri sumur Barhud. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, bawang putih selain bumbu berkhasiat dan menjadi penyedap masakan, juga banyak yang mempercayai memiliki daya magic yang mampu mengusir kekuatan negatif yang ditimbulkan oleh gangguan makhluk halus. Dalam film horor, kita seringkali melihat bawang putih selalu dijadikan media untuk mengusir jin atau setan. Misalnya dengan cara mengalungkan bawang putih di leher agar makhluk halus tak berani mendekat. Atau terkadang dengan cara menebar di sudut-sudut rumah agar makhluk-makhluk halus menjauh dari rumah. Dan masih banyak cara yang dikenal di masyarakat untuk mengusir jin dengan media bawang putih. Demikian pula dengan garam, bumbu dapur yang memiliki peran sentral dalam memberikan rasa kepada masakan. Berdasarkan kepercayaan tertentu, juga bisa mengusir makhluk halus. Biasanya dengan cara menaburkannya di sudut-sudut ruangan pada waktu tertentu, misalnya pada saat menjelang maghrib. Hal ini dipercaya membuat makhluk halus tidak mampu melewati lokasi yang ditaburi garam. Apakah memang demikian? Sebagian orang ada yang mencoba untuk menjelaskannya secara ilmiah, bahwa makhluk halus mengeluarkan sejenis muatan negatif dan elektromagnet. Hal inilah yang menyebabkan makhluk halus tidak berjalan di tanah, karena tanah atau bumi merupakan sumber elektron atau muatan negatif yang besar. Sementara itu, kristal garam mengandung ion positif. Jika ion ini mengenai ion negatif, maka akan dinetralisir. Oleh karena itu, menurut kepercayaan mereka, jika garam disebar di tempat-tempat yang sering ditampaki makhluk halus akan jarang menampakkan dirinya lagi di tempat-tempat itu, karena muatan negatifnya telah dinetralisir oleh muatan positif dari kristal garam yang telah disebar di tempat itu. Selain bawang putih dan garam, ada beberapa barang atau tanaman lain yang juga diyakini mampu menangkal jin, seperti bidara, bambu kuning, mawar merah, kaktus, dan masih banyak lagi yang lain. Keyakinan semacam ini tidak hanya berkembang di masyarakat Indonesia saja, tetapi juga di negara-negara muslim lain termasuk yang ada di Timur Tengah. Di Mesir misalnya, sudah dikenal secara umum adanya ramuan penangkal jin yang berasal dari rerumputan seperti yansun dan jinten hitam.
Masalahnya apakah cara-cara mengusir atau menangkal jin atau setan dengan media seperti itu dikenal dalam syariat agama? Atau apakah praktek ini dibenarkan dalam syariat? Terkait menggunakan jenis-jenis benda atau tanaman yang bisa mengusir jin atau ditakuti jin itu tidak dikenal sama sekali dalam syariat agama. Tidak ada dalil yang menganjurkan ataupun yang melarang. Satu-satunya dalil yang bisa dikaitkan dengan masalah ini adalah hadis yang dituturkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas tentang khasiat kurma ajwa yang menyatakan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Barang siapa mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa pada pagi hari, maka sepanjang hari itu dia tidak akan terkena racun atau sihir." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun garam, memang ada hadis yang menerangkan bahwa Nabi SAW pernah menggunakannya sebagai obat. Tetapi bukan penyakit akibat gangguan jin, melainkan penyakit karena sengatan kalajengking. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan bahwa jari Rasulullah pernah disengat kalajengking ketika beliau sedang sholat. Terkait dengan hal ini, Abdullah bin Mas'ud yang pernah menceritakan bahwa ketika Rasulullah sholat, pada saat sujud tiba-tiba seekor kalajengking menyengat jari tangannya, dan usai sholat beliau berkata, "Allah melaknat kalajengking. Ia tidak membiarkan seorang nabi dan selain nabi, semua disengatnya." Kemudian menyuruh diambilkan wadah yang berisi air dan garam, lalu diletakkannya bagian yang tersengat kalajengking di dalam wadah yang berisi larutan air dan garam tersebut, seraya membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas, hingga rasa sakitnya reda. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Jika menangkal jin dengan cara seperti menebar garam dan semisalnya terbukti tidak pernah dianjurkan oleh Nabi dan tidak pula dicontohkan oleh beliau, apakah berarti cara-cara seperti itu dilarang? Cara-cara yang tidak dianjurkan dalam agama akan tetapi terbukti berhasil bisa saja dibenarkan dalam agama. Menurut ulama kontemporer, Syekh Abdul Aziz bin Baz, mantan kepala Dewan Fatwa Arab Saudi, ternyata tidak haram, tidak dilarang, selama hukum asal dari perbuatan itu tidak dilarang dan terbukti memberikan pengaruh positif. Misalnya, mengusir jin dengan menabur garam dibolehkan, karena hukum menabur garam sendiri pada dasarnya juga tidak dilarang. Namun demikian, Syekh bin Baz tetap mengutamakan cara-cara yang telah diajarkan oleh Nabi SAW secara langsung, seperti membaca ayat kursi, surah Al-Baqarah, rutin membaca zikir pagi dan sore, membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Faktanya memang banyak hadis yang menjelaskan hal itu. Terkait dengan membaca surah Al-Baqarah misalnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu misalnya pernah menuturkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya." Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Demikianlah ketentuan hukum terkait dengan menangkal jin dengan bawang putih, garam, bambu kuning, bidara, dan lain-lain. Lalu bagaimana dengan memajang kaligrafi ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas? Apakah bisa membentengi rumah dari setan? Dalam hal ini tidak ada keterangan yang membolehkan atau melarang dalam syariat agama, baik dari hadis maupun Al-Quran. Menangkal atau mengusir jin atau setan dengan ayat-ayat Al-Quran seperti surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas atau ayat kursi dianjurkan untuk dibaca, bukan untuk ditulis dan ditempelkan atau digantung di dinding, supaya terhindar dari gangguan setan dan jin. Namun demikian, jika merujuk pada pendapat ulama kontemporer yang menegaskan bahwa kita boleh menangkal jin dengan cara apapun selama hukum asal dari cara itu tidak diharamkan dan terbukti efektif. Di samping itu, bila jin setan suka tempat dan barang yang kotor-kotor, maka diduga kuat akan menjauhi ayat-ayat Al-Quran, meskipun ayat-ayat itu dipajang di dinding. Mengenai hukum menggantung kaligrafi ayat-ayat Al-Quran sendiri, memang ada ulama yang menganggapnya makruh. Namun jika dicermati, hukum makruh itu timbul karena ada kekhawatiran akan menodai kehormatan Al-Quran atau kemungkinan jatuh lalu terinjak. Wallahu a'lam. Pemirsa,
Seringkali terjadi orang yang terlambat sholat menepuk punggung orang yang sedang sholat sunnah untuk bermakmum. Apakah memang hal seperti ini dibenarkan dalam syariat sholat? Jangan kemana-mana, sesaat lagi Khazanah segera kembali. Pemirsa Khazanah, saat melakukan sholat sunnah atau nafilah, kita terkadang dikejutkan oleh orang yang terlambat datang lalu menepuk pundak sebagai isyarat untuk bermakmum di belakang kita. Namun karena sedang sholat sunnah dan orang yang di belakang kita mengira bahwa kita sedang sholat fardu, tak jarang kita akhirnya membatalkan sholat sunnah kita untuk mengingatkan orang yang ikut di belakang kita. Apakah jika dalam kondisi demikian memang kita lebih baik membatalkan sholat atau tetap meneruskan sholat dan menjadi imam bagi orang yang sholat fardu? Apakah bermakmum pada orang yang sholat fardu dan bermakmum pada orang yang sedang sholat sunnah itu dibolehkan? Dalam hal ini para ulama memang berbeda pendapat. Akan tetapi pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah dibolehkan. Artinya orang yang sholat wajib boleh bermakmum pada orang yang sholat sunnah. Hal ini berdasarkan apa yang telah dilakukan Rasul SAW pada perang Zatur Riqah, sebagaimana diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Saat itu Nabi SAW melakukan sholat dengan satu kelompok sebanyak 2 rakaat. Lalu kelompok ini mundur. Kemudian beliau melanjutkan sholat 2 rakaat dengan kelompok lain, sehingga Nabi SAW melaksanakan sholat 4 rakaat. Sementara masing-masing kelompok sholat 2 rakaat. Hadis ini dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwa Rasul SAW melakukan sholat dengan kelompok pertama sebanyak 2 rakaat. Ketika Nabi salam, mereka pun salam. Demikian pula dengan kelompok yang kedua. Saat melakukan sholat dengan kelompok kedua, Nabi SAW mengimami mereka, sementara Nabi melakukan sholat nafilah atau sunnah, dan makmumnya sholat fardu. Berdasarkan riwayat ini dalam mazhab Syafi'i, dibolehkan melakukan sholat fardu di belakang orang yang sholat nafilah atau sunnah. Alasan lain dibolehkannya bermakmum dengan orang yang sholat sunnah adalah perbuatan sahabat mulia Mu'adz, seperti yang tercatat dalam riwayat Abu Daud. Saat itu Mu'adz telah sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW, tetapi kemudian ketika pulang ia mengimami kaumnya. Riwayat ini menjadi dasar dibolehkannya sholat fardu bermakmum pada orang yang sholat sunnah. Karena Mu'adz sudah sholat fardu bersama Rasulullah SAW, tapi setelah itu dia sholat lagi mengimami kaumnya, padahal sholatnya adalah sholat sunnah, sementara kaumnya sholat fardu. Maka jika kita tengah melakukan sholat sunnah rawatib, lalu ada orang yang memberikan isyarat dengan menepuk pundak misalnya untuk bermakmum pada kita, maka tidak perlu kita membatalkan sholat. Hendaknya kita meneruskan sholat sunnah sesuai dengan apa yang kita niatkan sejak awal. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan dan merahasiakan murkanya. Tak ada yang tahu atas dosa apa Allah murka pada kita. Mengapa demikian? Rasul SAW berpesan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, hindarilah dosa-dosa yang biasa diremehkan, karena ada utusan khusus dari Allah untuk mencari dan mencatatnya." Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad Ad-Darimi dan Ibnu Hibban. Ini wasiat Rasulullah SAW kepada Ummul Mukminin Aisyah. Wasiat yang amat berharga dan berbobot, berupa peringatan tentang hal yang seringkali dilalaikan banyak orang, yaitu dosa-dosa kecil. Setelah Nabi SAW wafat, Anas radhiyallahu anhu juga pernah berkata, "Sungguh kamu sekalian sudah mengetahui berbagai amal yang menurut pandangan kalian lebih lembut daripada sehelai rambut, tetapi pada masa Nabi dulu kami menganggapnya sebagai dosa-dosa besar yang menggugurkan amalan-amalan baik." Hadis riwayat Bukhari. Perhatikanlah kalau yang dikatakan sahabat Anas radhiyallahu anhu seperti itu pada masa sahabat dan tabi'in, lalu bagaimana andai kata Anas radhiyallahu anhu melihat kondisi orang-orang pada masa sekarang? Ummu Darda juga pernah berkata, pada suatu hari Abu Darda masuk rumah sambil marah-marah. Maka Ummu Darda bertanya, "Ada apa engkau ini?"
Abu Darda menjawab, "Demi Allah, aku tidak melihat sedikit pun dari ajaran Muhammad SAW di antara mereka, kecuali solat yang masih mereka lakukan." Hadis riwayat Bukhari. Seorang muslim tidak akan memandang perbuatan dosa yang terjadi di depannya lalu berkata tanpa menaruh perhatian, "Itu hanya dosa kecil dan remeh." Tetapi dia akan takut terhadap siksa Allah, menangis karena takut terhadap penderitaan api neraka, dan merasa rugi andai kata dia terhalang untuk masuk surga. Dulu ada seorang zahid, Bilal bin Sa'ad, yang berkata, "Janganlah engkau melihat kepada kecilnya kedurhakaan, tetapi lihatlah siapa yang engkau durhakai." Seorang muslim akan selalu merasa khawatir terhadap dirinya dan takut kepada siksa Allah. Maka dari itu dia selalu berada dalam ketaatan kepada Allah dan melaksanakan kebaikan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Sesungguhnya seorang mukmin memandang dosa-dosanya seakan-akan ia sedang duduk di bawah gunung dan khawatir gunung tersebut akan jatuh menimpanya. Sedangkan seorang pendosa akan memandang dosa-dosanya seperti seekor lalat yang lewat di hidungnya, lalu ia mengibaskan tangannya di depan hidung untuk mengusir lalat tersebut." Hadis riwayat Bukhari. Jadi, dosa kecil bisa dianggap besar di sisi Allah jika seseorang menganggap remeh dosa tersebut. Oleh karenanya, jika seseorang menganggap besar suatu dosa, maka dosa itu akan kecil di sisi Allah. Sedangkan jika seseorang menganggap kecil atau remeh suatu dosa, maka dosa itu akan dianggap besar di sisi Allah. Dari sinilah jika seseorang menganggap besar suatu dosa, maka ia akan segera lari dari dosa dan betul-betul membencinya. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, "Sebuah dosa besar terkadang dibarengi dengan rasa malu, rasa takut, dan pengagungan akan beratnya dosa tersebut, hingga menjadikannya dianggap sebagai dosa-dosa kecil. Dan sebaliknya, sebuah dosa kecil terkadang dibarengi dengan sedikit rasa malu, sikap tak acuh, tidak takut, dan meremehkan, sehingga menjadikannya dalam dosa-dosa besar, bahkan menjadikannya meningkat ke level tertinggi dari dosa-dosa besar itu." Sebagian orang terlalu percaya dengan banyaknya amal dan terlalu merasa aman dari ancaman siksa atau dosa-dosanya. Sikap seperti ini tentu saja tidak benar. Seorang muslim seharusnya tetap beramal dan berharap amalannya diterima dan dosa-dosanya diampuni. Itu sebabnya Ibnu Aun rahimahullah berkata, "Jangan terlalu yakin dengan banyaknya amal, karena sesungguhnya Anda tidak mengetahui apakah amal Anda diterima atau tidak. Jangan pula terlalu merasa aman dengan dosa-dosa Anda, karena sesungguhnya Anda tidak mengetahui apakah dosa Anda diampuni atau tidak. Sesungguhnya amalan Anda tidak terlihat oleh Anda sendiri. Anda tidak mengetahui apa yang Allah perbuat terhadap amalan kita. Apakah ditulis di dalam Sijjin, buku catatan dosa, ataukah ditulisnya di dalam Illiyin, atau buku catatan amal soleh." Dosa kecil bisa lebih membahayakan. Pada umumnya, orang jatuh tersandung bukan karena batu besar, tapi karena kerikil kecil. Demikian pula dengan dosa. Banyak orang yang berhasil menghindari dosa yang besar, sementara ia mengumpulkan dosa-dosa yang kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar." Al-Quran Surah An-Nur ayat 15. Dosa besar terbilang kecil jika dibandingkan dengan kemurahan Allah. Tetapi dosa kecil jika engkau lakukan berulang-ulang akan menjadi besar. Dosa kecil sama seperti percikan api. Bila dibiarkan bisa membakar sebuah kota. Pepatah mengatakan, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Bukankah gunung itu terbentuk dari kumpulan kerikil? Demikianlah Allah menyembunyikan murkanya pada suatu kemaksiatan dari sekian banyak kemaksiatan yang mungkin dilakukan oleh hambanya. Oleh karena itu, seorang muslim harus menghindari segala kemaksiatan dalam bentuk apapun, karena dikhawatirkan di dalamnya tersimpan murka Allah. Semoga Allah menghindari kita dari segala salah dan dosa. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, pernah ada sepasang kekasih yang melakukan perbuatan tak senonoh di dalam Ka'bah. Akibatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum pasangan ini menjadi batu.
Bagaimana hal itu terjadi? Jangan kemana-mana, sesaat lagi Khazanah segera kembali. Pemirsa Khazanah, sebelum Rasul Muhammad SAW dilahirkan, ada sebuah peristiwa yang keji membuat gempar tanah suci Makkah. Sepasang kekasih dengan lancang menodai kesucian Ka'bah. Akibatnya kedua pasangan kekasih ini dikutuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi batu. Kisah ini bukan cerita legenda, tapi dicatat dalam kitab Sirah Nabawi. Ibnu Ishaq dalam kitab Sirah Ibnu Hisham menuturkan, kisah ini berawal dari kisah percintaan seorang laki-laki bernama Isaf dan wanita bernama Nailah. Kedua insan lawan jenis asal Yaman ini saling jatuh cinta. Namun sayang kisah cinta keduanya terhalang oleh orang tua sang wanita, Nailah. Ayah Nailah melarang putrinya berhubungan dengan Isaf. Akan tetapi, asmara yang menggelayuti pria dan wanita ini tak bisa dibendung. Keduanya memendam rindu yang sangat dalam. Tapi sangat sulit bagi keduanya untuk bertemu karena orang tua Nailah terus mengawasi putrinya. Musim haji pun tiba. Seluruh suku-suku Arab di Jazirah Arab berdatangan ke Mekah untuk menunjukkan ibadah haji. Saat itu masyarakat di Jazirah Arab masih beriman dan beragama tauhid serta menyucikan Ka'bah sebagai rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah haji yang diwariskan dari ajaran Nabi Ibrahim masih dilakukan oleh penduduk Jazirah Arab. Musim haji ini ternyata menjadi kesempatan emas bagi Isaf dan Nailah untuk bertemu di tanah suci. Maka tanpa sepengetahuan orang tua Nailah, keduanya sepakat bertemu di tanah suci. Entah apa yang merasuki Isaf dan Nailah. Saat orang-orang melakukan tawaf, kedua orang lawan jenis ini diam-diam menyelinap ke dalam Ka'bah. Dan na'udzubillah, keduanya berbuat zina di dalam Ka'bah. Benar-benar perbuatan terkutuk dan sangat hina. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghukum keduanya hingga menjadi patung. Patung Isaf kemudian diletakkan di Bukit Sofa dan Nailah di Bukit Marwah supaya orang-orang yang beribadah syai selalu mengambil pelajaran dari peristiwa penodaan Ka'bah. Namun seiring berjalannya waktu, ketika orang-orang mulai melupakan azab Allah pada pasangan Isaf dan Nailah, pemimpin Makkah menyuruh penduduk Makkah menyembah berhala dan kesyirikan mulai merebak. Memindahkan patung Isaf dan Nailah ke samping Ka'bah. Celakanya kedua patung itu pun disembah dari tahun ke tahun. Bahkan setelah kelahiran Nabi SAW, kedua patung ini masih disembah oleh kaum Quraisy dan menjadi tempat persembahan hewan kurban. Di antara kedua patung inilah dulu kakek Nabi Abdul Muttalib menemukan kembali sumber air Zam-Zam yang sempat tertimbun beberapa generasi sebelumnya. Aisyah radhiyallahu anha pernah ingat akan keberadaan kedua patung itu dan mengatakan, kami dahulunya selalu mendengar kisah mengenai Isaf dan Nailah. Mereka berdua adalah laki-laki dan wanita dari suku Jurhum. Mereka berdua berzina di dalam Ka'bah. Maka Allah mengubah mereka berdua menjadi dua buah batu. Kedua patung Isaf dan Nailah yang sangat terkenal di Makkah dulu akhirnya dihancurkan kaum muslimin pada penaklukan kota Makkah atau Fathu Makkah. Wallahu a'lam. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.